Ada apa? Penyelia Sari Halim, saya mau mengundurkan diri. Nadia Santoso, kamu hamil? Saya ingin berhenti kerja, pulang sendirian, lalu melahirkan anak ini. Ayah anaknya siapa? Kamu siapa? Lepaskan aku. Tolong, lepaskan. Lepaskan aku. Tolong. Selesai. Kalau ada tamu yang komplain, saya bisa dipecat. Tidak boleh. Nadia Santoso. Nadia Santoso. Nadia Santoso. Penyelia, saya... Sudah dipikir matang? Jadi ibu tunggal itu susah. Sudah saya pikirkan. Harap permohonan pengunduran diri saya disetujui. Baik. Saya bisa urus berkasnya. Tapi mulai sekarang, kamu harus jaga diri baik-baik. Terima kasih penyelia. Sayang, walau kalian tak punya ayah, tapi mama akan selalu menemani. Kalian harus kuat ya. Lalu lahir dengan sehat. Raffi, Alia, hari ini di sekolah baik-baik? Mama Nadia Santoso, anak-anaknya sangat rajin, terutama Raffi, di sekolah sangat giat belajar. Mama, kami dengar kata-katamu, selalu berusaha keras. Aku mau belajar dengan giat, nanti cari banyak uang, biar mama dan adik hidup enak. Lihat siapa lagi yang berani meremehkan kita. Mama Nadia Santoso, Raffi hari ini bertengkar dengan teman sekolahnya, tapi sudah saya tegur mereka. Mak, teman-teman bilang mata aku dan kakak kadang beda sama mereka. Mereka hina kami anak tak jelas asalnya tanpa ayah. Ayah mana? Kenapa kami tak pernah lihat ayah? Bu Santoso, jangan dipikirkan ya. Cuma candaan anak-anak. Tapi sudah saya tegur mereka. Tapi mata kedua anak ini benar-benar tak ada masalah. Bu Santoso, mata kedua anak Anda, Alia dan Raffi, hasil pemeriksaan sangat baik. Penglihatan juga berkembang normal. Dok, mungkin enggak dalam kondisi khusus, mata mereka bisa jadi agak beda. Misalnya warnanya. Yang Anda maksud adalah heterokromia stres. Secara teori, saat emosi pasien meluap, bisa memicu mata berlainan warna. Tapi kasus ini sangat langka. Mata anak Anda mungkin diwarisi dari ayahnya. Ayah anak-anak kenapa tak ikut Anda? Oh, dia sibuk tak bisa datang. Terima kasih dok. Raffi dan Alia, mata kalian adalah bintang paling istimewa. Seperti ayah kalian. Ayah kalian bekerja di tempat yang jauh. Dia tak bisa sering menjenguk. Mama, aku dan Alia cuma butuh mama. Aku yang akan lindungi mama. Kalian adalah dunia mama. Mama sudah bahagia punya kalian. Arman Wijaya, kau sudah 31 tahun. Sampai sekarang belum punya anak. Perjodohan dengan keluarga Pratama kau juga selalu menolak. Kau tahu kata orang luar, mereka bilang kau punya masalah fisik. Muka keluarga Wijaya kau buat malu semua. Aku tak tertarik pada Nona Citra Pratama. Perasaan bisa dibina. Anak adalah masa depan keluarga Wijaya. Bertahun-tahun ini, ku dengar kau terus menyuruh orang menyelidiki Hotel Mahkota Indah. Sedang mencari seseorang. Masih ada proyek penggabungan dan pengambil alihan. Tak ada hal lain, aku pergi dulu. Kau. Nyonya Besar Wijaya. Pak Wijaya itu luluh kalau dibujuk. Keras lawan keras bukan cara yang baik. Aku punya satu ide, dari kepercayaan rakyat soal jimat kesuburan. Jimat kesuburan
Konon, keluarga yang lama tak punya anak kalau sering dekat-dekat dengan anak sehat dan cerdas bisa bawa hamil. Disebut juga jimat pemancing hamil. Proyek amal grup tahun ini belum ditentukan. Bagaimana kalau adakan jamuan amal anak bintang masa depan? Direktur utama ikut sebagai penyelenggara, sering dekat dengan anak-anak, mungkin pikirannya bisa berubah. Ide bagus. Segera lakukan. Daftar undangannya, saring dengan teliti. Terutama anak-anak yang berprestasi dan penurut. Undang semuanya. Siap. Saya segera persiapkan. Raffi alias sudah kenyang. Sebentar Mama antar kalian sekolah. Mama juga makan. Mama tidak lapar. Mama bohong. Biasanya Mama selalu mengalah. Menyimpan makanan untuk kami. Mama makan juga. Kalau Mama tidak makan, kami juga tidak mau. Baik. Sejak 5 tahun lalu, masalah hamil sebelum menikah terbongkar, keluarga tak tahan dengan cemoohan orang, putus hubungan dengan saya. Untungnya melihat Raffi dan Alia sangat mengerti. Penderitaan saya selama ini terbayar sudah. Sudah, Mama sudah makan. Kalian cepat makan, nanti terlambat sekolah. Ayo, cepat. Baiklah, hari ini adalah hari untuk belajar dengan giat lagi. 2 anak pintar, harus semangat ya. Semangat dan berusaha semangat. Astaga, rombongan mobil siapa ini? Bisa semena-mena seperti ini? Itu grup semesta. Kenapa mereka datang ke tempat seperti sini? Pasti karena jamuan amal bintang masa depan semesta. Katanya mereka mau memilih anak paling cerdas dan berbakat untuk ikut. Pasti orang dalam grup semesta yang datang langsung menyeleksi. Aduh, Raffi. Raffi! Nak, kamu baik-baik saja? Pak Wijaya? Raffi! Raffi, kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi tadi? Asisten khusus Dimas Saputra, ada apa? Nak, siapa namamu? Dan dia? Namaku Raffi Santoso. Dia adikku Alia Santoso. Tabletnya. Oh, Kenapa di sini tidak ada nama kedua anak ini? Asisten khusus, tenang dulu. Nadia Santoso ini, dari dulu kelakuannya sudah tidak benar. Entah bergaul dengan pria tak jelas yang mana, hamil sebelum menikah dan melahirkan kedua anak ini. Kami sudah pertimbangkan matang-matang, anak-anak yang asal-usulnya tidak jelas begini, bahkan ayahnya siapa saja tidak tahu, sama sekali tidak pantas masuk daftar undangan grup semesta. Kami bukan anak tak jelas asalnya. Kami punya mama. Mama kami adalah mama terbaik. tidak heran aku merasa perempuan ini sangat familiar. Katanya dulu, saat kerja sebagai pramusaji di Hotel Mahkota Indah, dia sudah jadi perempuan penggoda. Matamu, kok persis sama dengan Pak Wijaya? Sepasang mata ini persis sama dengan Pak Wijaya. Aku pernah dengar Nyonya Besar bilang, mata berlainan warna Pak Wijaya, saat pertama kali ditemukan waktu kecil, memang bisa muncul karena perubahan emosi. Selama bertahun-tahun ini, Pak Wijaya terus menyuruh orang mencari seseorang di Hotel Mahkota Indah. Jangan-jangan... Punya anak sebelum menikah tidak tahu malu. Anak yang dididik perempuan seperti ini, mana mungkin jadi baik. Kedua anak ini, matanya aneh-aneh. Sekilas lihat saja sudah terasa pembawa sial. Kepala sekolah Gunawan Wiratama benar. Mereka tidak boleh ikut. Ayo kejar aku, ayo kejar aku. Kejar aku dong, ayo sini, ayo sini. Tuan muda, jangan lari kencang-kencang. Awas jatuh, Tuan muda. Aduh, pelan-pelan. Raffi, Alia, kita pergi. Berdiri, asisten khusus Dimas Saputra adalah orang grup semesta. Kalian sudah menyinggungnya hari ini. Tidak bisa pergi begitu saja. Anak perempuan saya, bagaimana bisa satu kelas dengan anak yang dilahirkan perempuan seperti dia? Anak macam ini masih berkhayal ikut jamuan grup semesta. Harus dikeluarkan. Anak itu tak pantas di sekolah ini. Harus dikeluarkan. 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 Diam semua. Maaf, asisten khusus Dimas Saputra. Anak-anak saya tidak mengerti dan menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa berbelas kasih. Tapi soal daftar itu, kami benar-benar tidak tahu. Kami juga tidak pernah berpikir untuk mendekati keluarga Wijaya. Kami mohon jangan marah pada sekolah dan jangan ganggu sekolah anak-anak saya. Sekarang takut, ya?
Perempuan seperti kamu, yang moralnya bobrok, anak yang dilahirkannya kalau tetap di sekolah kami, bakal jadi bencana. Asisten khusus Dimas Saputra, jangan sampai tertipu oleh penampilan menyedihkan perempuan ini. Dua mata ini bentuknya aneh, kelihatan seram. Siapa tahu ada penyakit keturunan. Kepala Sekolah Gunawan Wiratama, murid macam ini harus dikeluarkan. Kalau tidak, kami para orang tua lain tidak akan terima. Ya, tidak terima. Keluarkan, keluarkan. Nadia Santoso, sekarang saya beritahu secara resmi, kedua anakmu ini, Raffi Santoso dan Alia Santoso, dikeluarkan dari sekolah. Cepat bawa mereka pergi dari sini. Kau akan menyesal. Berani melanggar perjanjian? Saya jamin, kau akan menyesal. Matamu, kok persis seperti Pak Wijaya? Masih bengong apa? Cepat bawa kedua anak haram ini Enyah. Asisten khusus Dimas Saputra. Kau ini siapa? Berani-beraninya mengusir mereka? Nona Nadia Santoso, keributan tadi membuatmu dan kedua anak terkejut. Kedua anak ini punya mata berlainan warna dan ekspresi mirip Pak Wijaya. Lebih baik Pak Wijaya dan Nyonya Besar bertemu mereka dulu. Saya akan selidiki hubungan wanita ini dengan Pak Wijaya. Nona Nadia Santoso, kejadian tadi benar-benar kesalahpahaman. Sebagai permintaan maaf, saya undang Anda dan anak-anak ke jamuan amal besok. Apa? Jamuan amal bintang masa depan semesta untuk anak-anak. Bertujuan menemukan dan mendukung anak berbakat. Atas nama grup semesta, saya secara resmi mengundang Raffi Santoso dan Alia Santoso sebagai perwakilan anak. Nanti Direktur Utama Arman Wijaya dan Nyonya Besar Wijaya akan hadir langsung. Tidak perlu. Anak saya masih kecil. Tidak cocok untuk acara seperti ini. Kami lebih baik. Nona Nadia Santoso, ini undangan resmi dari grup semesta. Keikutsertaan dalam jamuan ini sangat membantu pendidikan dan masa depan mereka. Manfaatnya besar. Baik, saya pasti akan bawa anak-anak. Hore, hore, hore. Sudah 5 tahun, Sekretaris Lina. Saya suruh kau cari seorang wanita. Wanita yang 5 tahun lalu ada di Hotel Mahkota Indah, di kamar mewah lantai teratas. Wanita itu. Sampai sekarang, kau bilang pada saya belum ketemu? Pak Wijaya, kami tak pernah menyerah. Tapi karena kamera pengawas Hotel Mahkota Indah rusak malam itu, dan orang yang muncul di kamar mewah lantai teratas cukup banyak, memang belum ketemu. Terus cari. Apapun biayanya harus ketemu. Siap Pak Wijaya, saya akan terus kirim orang cari. Ayo. Raffi, Alia. Banyak orang di sini. Nanti kita di sini saja, diam-diam sebentar. Ingat kata Mama, sopan dan tertib. Jangan lari-lari, ya? Mama, aku nggak lari-lari. Aku lindungin Mama sama Ade. Alia nurut. Dengar kata Mama. Pintar sekali. Ayo. Loh, bukankah ini primadona kampus Nadia Santoso? Tak disangka kamu juga diundang grup semesta untuk datang ke jamuan malam amal ini? Lili Tanujaya, lama tidak berjumpa. Memang sudah lama. Aku dengar dulu kamu kerja di Hotel Mahkota Megah jadi pramusaji, suka jadi perempuan penggoda, terus sama pria tak jelas punya 2 anak. Ini dia, kan? Aduh, mulutku ini. Hari ini acara penting begini, harusnya kasih kamu muka sedikit. Tapi harga diri itu harus diraih sendiri. Kamu sendiri tak tahu malu, selingkuh sampai punya anak. Tak takut digunjing orang? Nadia Santoso, entah siapa yang mengundang orang sembarangan seperti kamu bisa masuk. Satpam di mana? Usir mereka keluar. Jangan hina ibuku, jangan hina adikku. Aku bukan si imut. Aduh! Si imut, beraninya kau menggigitku. Raffi! Kamu baik-baik saja? Kakak, kamu tidak apa-apa? Baik-baik saja? Maaf. Dia anak-anak tidak sengaja. Jangan-jangan pria malam itu adalah dia?
Perempuan ini, kenapa memberiku kesan yang sangat familiar? Arman, ada apa di sini? Ribut-ribut begini tidak pantas. Nyonya Besar Wijaya, Anda datang tepat waktu. Harap Anda berikan keadilan. Nah, perempuan inilah Nadia Santoso. Hamil sebelum menikah, entah dengan pria siapa, punya 2 anak. Mereka bahkan berani masuk ke jamuan yang mulia ini. Oh ya, baru saja dia menyuruh anaknya yang imut buat onar di sini. Apa katamu? Nyonya Besar Wijaya, orang baik seperti dia, dan kedua anaknya ini adalah pembawa sial besar. Hah, menurutku, mereka datang ke sini hanya ingin mengacaukan jamuan ini. Nyonya Besar, saya tahu Nyonya mengadakan jamuan amal ini juga untuk keluarga Wijaya mendapatkan penerus keturunan. Lihatlah, Pak Wijaya bertahun-tahun tidak punya anak. Begitu mereka datang, semua jadi kacau. Bukankah ini sial? Nyonya Besar, usir mereka sekarang. Apa masih bengong? Usir semua orang yang mengacau dan bawa sial ini, keluarkan mereka. Lepaskan aku. Kamu. Lepaskan adikku. Lepaskan. Jangan sentuh anakku. Aku akan bawa dia pergi. Raffi! Raffi! Raffi, kenapa kamu? Raffi, bangun. Jangan nakuti Mama. Kakak. Kakak, bangun. Ini Alia. Buka matamu, lihat aku dan Mama. Bangun, kakak. Membosankan sekali. Aku tidak tertarik dengan jamuan seperti ini. Mama. Tidak mungkin. Tadi itu, Cukup, Nadia Santoso. Kamu dan kedua anak-anak tak jelasmu ini mengacaukan pesta keluarga Wijaya yang kami siapkan dengan hati-hati. Hari ini, kalau tidak diberi pelajaran, harga diri keluarga Wijaya di mana? Apalagi yang ditunggu? Tangkap mereka bertiga segera. Terutama si kecil yang kurang ajar ini diajar baik-baik. Nyonya Besar, kami salah. Kami mohon ampun. Jangan sentuh anak saya. Jangan sentuh anak saya. Nadia Santoso, status Nyonya Besar sangat terhormat. Disebabkan kecantikanmu dan anak-anak di pelukanmu, keduanya telah menyinggung. Hanya permintaan maaf ringan seperti ini? Nyonya, menurut saya permintaan maaf harus dengan sikap yang tepat. Suruh dia berlutut dan bersujud minta maaf. Biarkan semua tamu di sini melihat melawan keluarga Wijaya akan berakhir seperti apa. Mama jangan takut. Aku lindungi Mama dan adik. Baik. Aku berlutut. Nyonya Besar, tolong maafkan kami. mengapa melihatnya seperti ini? Hatiku terasa sangat sakit. Perempuan ini mengapa selalu memberiku perasaan familiar? Nadia Santoso, kau langsung bersujud? Tadi kau bukan begitu berani? Lihatlah dirimu yang begitu cantik itu. Cantik ya, memang cantik. Bangun, Bu. Hah, sayang. Aku izinkan dia bangun? Jangan sentuh anakku. Cukup. Siapa yang berani di depan banyak orang di jamuan keluarga Wijaya berbuat kasar dan memukul? Pak Wijaya, bukan begitu. Bawa dia keluar, tampar mulutnya. Pak Wijaya, saya... Ah! Dek, kamu nggak merasa paman ini familiar? Aku juga merasa. Bu, paman ini kenapa matanya sama spesialnya dengan aku dan kakak? Jangan-jangan dia ayah kita? Tidak mungkin. Nadia Santoso, apa yang kau pikirkan? Dengan status Pak Wijaya, mana mungkin dia pria waktu itu? Cukup. Hari ini, semesta mengadakan jamuan malam amal bintang masa depan. Bertujuan mengumpulkan anak-anak berbakat. Untuk keluarga Wijaya, jimat kesuburan pembawa berkah. Mendoakan kelanjutan garis keturunan, anak cucu yang makmur. Namun, di acara penting seperti ini, timbul begitu banyak kekacauan. Yang harus dihukum berat, semua harus dihukum berat. Kalau tidak diberi pelajaran, keluarga Wijaya masih punya muka apa untuk tetap dihormati? Betul. Ajari mereka pelajaran yang baik. Jangan ganggu Mama. Ini jelas-jelas bukan salah kami. Semua gara-gara kamu, orang jahat yang mengacau. Kamu yang paling jahat.
Mamaku adalah mama terbaik di dunia. Kalian orang jahat. Kalian semua orang jahat. Sudah cukup keributannya? Pengawal, seret perempuan ini keluar. Sedangkan dua bocah kecil ini, siapa tahu bagaimana mereka dan perempuan ini bisa masuk tanpa izin? Mereka menyusup masuk, kurung mereka di ruang istirahat belakang. Tanpa perintahku, jangan ada yang melepaskannya. Dasar nenek tua, orang sepertimu, jahat dan tak masuk akal. Pantas hidup lama. Matamu, Raffi, diam. Nyonya Besar Wijaya, anak-anak belum mengerti. Mohon jangan dihiraukan omongan mereka. Selain itu, kami tidak menyusup masuk. Kami punya undangan. Ini undangannya. Diberikan langsung oleh asisten khusus Dimas Saputra. tidak mungkin. Pasti tadi aku salah lihat. Dimas Saputra. Nyonya Besar Wijaya, Direktur Utama. Segera jelaskan padaku, mengapa kau mengundang perempuan seperti ini dan dua anak kecilnya untuk datang ke sini? Siapa yang berani memberimu nyali? Bicara. Nyonya Besar Wijaya, mohon tenang. Alasan saya mengundang mereka adalah karena apa? Karena kedua anak ini kadang nada bicara dan ekspresinya mirip sekali dengan Pak Wijaya. Itu sebabnya saya mengundang mereka, ingin memastikan apakah kedua anak ini ada hubungan apapun dengan Pak Wijaya. Apa maksudmu tadi? Jelaskan sekarang. Nyonya Besar Wijaya, maksud saya adalah kedua anak ini saat kecil sangat mirip dengan Pak Wijaya. Oh iya, terutama mata mereka. Diam. Sungguh konyol. Siapa Arman Wijaya? Dia Direktur Utama Grup Wijaya. Banyak gadis terpandang dia tolak semua. Maksudmu, mungkin dia mau dengan wanita rendahan tak tahu malu seperti ini, lalu punya dua anak manis bersamanya? Dimas Saputra, kau sudah hilang akal, berani sekali kau bicara begitu. Cukup, lelucon ini berakhir di sini. Penjaga, kenapa masih diam? Bawa perempuan ini dan kedua anak ini pergi dan kunci mereka. Tanpa perintah saya, jangan ada yang bebaskan mereka. Tidak! Lepaskan aku, lepaskan. Lepas. Nyonya Besar Wijaya, semua salah saya, semua kesalahan saya, pukul hina saya saja. Tolong bebaskan anak-anak saya. Mama. Nyonya Besar Wijaya, jangan sampai tertipu oleh mereka. Coba pikir, segala perbuatan mereka sebelumnya, ini jelas-jelas tidak menghormati Anda. Kalau hari ini Anda mengabaikannya, semua orang melihat. Nanti, semua akan berani bersikap seenaknya pada keluarga Wijaya. Arman, menurutmu bagaimana kita harus menangani mereka bertiga? Ibu, di acara seperti ini, di hadapan semua orang kita berurusan dengan wanita tak penting dan dua anak kecil, akan merusak reputasi keluarga Wijaya. Biarkan saja mereka pergi. Kau beruntung. Pergi. Bawa pergi kedua anakmu ini. Jangan pernah muncul lagi di hadapan keluarga Wijaya kami. Cepat bangun. Terima kasih, Nyonya Besar. Terima kasih. Ayo pergi. Punggungnya, kenapa terasa familiar? 5 tahun lalu, di kamar mewah lantai teratas Hotel Mahkota Indah, bayangan samar itu melekat kuat di benakku. Mungkinkah dia? Wanita malam itu, apakah dia? Hah? Arman, kau bergumam apa? Menurutku, kau harus segera tentukan hari untuk menikahi Nona Citra Pratama. Aku sudah tak sabar menimang cucu. Pak Wijaya kabar baik. Orang yang Bapak suruh cari akhirnya ada hasilnya. Siapa perempuan itu? Kalian bicara apa? Arman. Selama beberapa tahun ini, kau terus menyuruh orang menyelidiki seluruh Hotel Mahkota Indah. Sebenarnya kau cari siapa? Nanti ku bilang setelah pulang. Ayo. Arman, sebenarnya kau suka perempuan seperti apa? Aduh, anak ini. Urusan jamuan jimat kesuburan juga tidak diurus. Benar-benar bikin khawatir. Entah kapan kau bisa membuatku, ibumu ini, mendapatkan cucu. Berdiri. Mau apa? Perempuan hina, semua gara-gara kau dan dua anak kecil di sampingmu ini membuatku di depan banyak orang di jamuan jimat kesuburan keluarga Wijaya terlihat memalukan. Hari ini kalau aku tidak memberi pelajaran untuk kalian, namaku bukan Lili Tanujaya. Sayang.
Jangan lihat aku dengan tatapan manismu itu. Jangan pukul mamaku, jangan pukul mamaku, jangan pukul mamaku. Enya, kalian berdua sama baiknya dengan mama kalian. Raffi, Satu keluarga imut. Hari ini akan kubuktikan akibat mengusikku. Astaga, Pak Wijaya dan sekretarisnya sedang menuju ke sini. Apa? Bukankah Pak Wijaya sedang memimpin jamuan amal? Cepat seret ketiga anak ini pergi dari sini. Cari tempat sepi. lepaskan aku Raffi Alia. Tolong, Bodoh, tutup mulut mereka. tolong. Cepat bawa pergi. Pak Wijaya, kenapa Anda tiba-tiba keluar? Apakah ada yang perlu diperintahkan? Siapa yang lewat di sana tadi? Pak Wijaya, mungkin Anda salah lihat. Tidak ada siapa-siapa di sini. Pak Wijaya, waktunya mendesak. Lebih baik kita segera pergi. Ayo. Silakan. Bahaya. Hampir ketahuan. Hah. Pak Wijaya sudah pergi. Sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Tadi hampir ketahuan Pak Wijaya. Bisa celakakan aku? Nadia Santoso, hari ini pasti akan kuhukum berat kau dan kedua anak kesayanganmu ini. Ayo, bawa mereka keluar. Lili Tanujaya. Apa yang kau mau lakukan? Lili Tanujaya. Kau mau apa? Nadia Santoso, perempuan hina, semua gara-gara kau. Kau yang bikin aku dipermalukan di jamuan jimat kesuburan keluarga Wijaya. Memalukan. Hari ini, kau dan dua anak tidak sah ini di pangkuanmu harus mati. Lili, kalau kau perlakukan kami begini, keluarga Wijaya tahu, pasti tak akan membiarkanmu. Hahaha. Keluarga Wijaya, kau pikir Pak Wijaya peduli padamu? Perempuan pembawa rugi, kau sendiri tak tahu dengan pria tak jelas siapa bisa bikin perutmu gendut, lalu melahirkan dua anak tidak sah. Kalian mati di sini pun tak akan ada yang tahu. Bukannya kau sangat sayang dua anak ini? Makin kau sayang, makin aku akan habisi kalian. Kau mau apa? Serahkan dua anak tidak sah di pangkuanmu itu. Cepat! Aku takkan biarkan kau sakiti anak-anakku. Minggir, cepat! Enyahlah! Aku dan anak-anak akan mati. Arman Wijaya. Apakah kau pria di malam itu? Kalau begitu, hari ini aku habisi dulu kalian berdua, perempuan hina. Pak Wijaya, ini adalah mantan penyelia Hotel Mahkota Indah, Bu Sari Halim. Dia tahu siapa perempuan yang meninggalkan kamar Anda malam itu. Bu Sari sudah mengundurkan diri dari hotel itu beberapa tahun lalu. Kami juga susah payah baru bisa menemukannya. Siapa? Nadia Santoso, 5 tahun lalu, dia tiba-tiba mengajukan pengunduran diri kepada saya. Dia bahkan menunjukkan alat tes kehamilan dan bilang dia hamil. Dia mau melahirkan anak itu sendirian. Kemudian sekretaris Lina Hutapea juga menemui saya. Saya pikir-pikir, waktu dan lokasi malam itu semuanya cocok. Pasti dia. Nadia Santoso. Pantas sosoknya terasa begitu familiar. Ternyata memang dia. Kalau begitu Raffi dan Alia, bukankah mereka anak saya? Pak Wijaya, baru saja dapat kabar, Nadia Santoso dan kedua anaknya dibawa paksa oleh orang-orang Lili Tanujaya. Apa katamu? Cari mereka. Gali sampai ke akar-akarnya. Harus segera temukan mereka. Cepat. Siap. Hari ini aku akan menghajar kalian berdua dulu. Jangan Lili Tanujaya. Aku mohon padamu. Aku mohon. Asal kau mau melepaskan kedua anakku, apapun akan kulakukan. Kau bilang ada benarnya juga. Kalau kau mati begitu saja, itu terlalu mudah buatmu. Karena kau begitu peduli dengan dua anak tak jelas asalnya ini, maka pakailah pisau ini untuk menggores wajahmu yang menggoda itu sampai rusak parah. Baru aku akan pertimbangkan untuk melepas dua anak tak jelas asalnya ini. Baik, aku setuju.
Goreslah. Hentikan. Kak Lili ada masalah. Kenapa panik-panik begini? Pak Wijaya bawa orang menyerbu masuk, sebentar lagi sampai di pintu. Apa? Arman Wijaya? Iya, Kenapa dia bisa datang ke sini? Jangan-jangan demi Nadia Santoso dan 2 anak tak jelas asalnya ini? Cepat tutup mulutnya, cepat! sekarang kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Aku mana tahu harus bagaimana. Ember! Cepat lempar ke Ember! Dorong masuk. Cepat, lakukan. Gerak cepat, tutup tutupnya. Di mana Nadia Santoso dan anak-anaknya? Serahkan mereka. Pak Wijaya, ini cuma beberapa ember bocor yang sudah lama tidak dipakai. Di dalamnya tidak ada apa-apa, sungguh. Aku tanya untuk terakhir kalinya. Di mana Nadia Santoso dan kedua anaknya? Di mana? Saya... Bagaimana saya bisa tahu di mana mereka? Saya tidak tahu. Kalau mereka kehilangan sehelai rambut pun, kau akan hidup lebih buruk dari mati. Minggir. Tidak boleh. Kamu tidak boleh lewat. Di dalam ini tidak ada apa-apa. Singkirkan dia dariku. Cepat singkapkan papan kayu itu. Pak Wijaya, jangan disingkap. Jangan disingkap. Nadia Santoso. Pak Wijaya, saya mohon tolong selamatkan kedua anak saya. Mereka berdua ada di dalam 2 ember ini. Cepat tolong selamatkan mereka. Cepat tolong mereka. Cepat selamatkan orang. Raffi. Reno kecil, cepat bangun. Salah mama yang tidak bisa melindungi kalian. Raffi, buka mata kalian, lihat mama. Nadia Santoso. Nadia, aku tahu salah. Mengingat kita dulu sekelas. Maafkan aku sekali ini, ya. Bantu aku bicara baik dengan Pak Wijaya. Ampuni aku sekali. Selamatkan nyawaku ini, ya. Lili Tanujaya, kamu terus menghina kami bertiga, ibu dan anak-anak. Kamu pernah ingat persahabatan kita? Dulu bagaimana aku memohon padamu, lalu bagaimana kamu memperlakukan aku dan kedua anakku. Sekarang kedua anakku pingsan tak sadar. Semua ini karena ulahmu. Tidak. Pengawal, bawa dia serta orang-orang yang di sekitarnya, bawa pergi tanggulangi sampai tuntas. Pak Wijaya, aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Maafin aku, Enya. Pak Wijaya. Pak Wijaya, kumohon, tolong selamatkan kedua anakku. Sejak Alia dan Raffi pingsan, dan kubawa ke keluarga Wijaya, untuk diperiksa dokter, sampai sekarang, kamu gelisah terus. Jangan takut, keluarga Wijaya punya tim medis terbaik, mereka pasti baik-baik saja. Pak Wijaya, Nona Santoso, kedua anak ini pingsan karena kepala terbentur. Itu penyebabnya. Luka mereka sudah saya tangani. Istirahat yang cukup, sebentar lagi akan sadar. Saya permisi dulu. Syukurlah. Mereka baik-baik saja. 5 tahun aku mencari di Hotel Mahkota Indah, setiap sudutnya. Kini akhirnya aku menemukanmu. Nadia Santoso, sebenarnya akulah yang 5 tahun lalu. Jelaskan padaku, kenapa kau bawa perempuan tak tahu malu ini dan 2 anak tidak sahnya ke keluarga Wijaya? Sudah 5 tahun. Bayangan samar di kamar Hotel Mahkota Indah malam itu, akhirnya menjadi jelas. Saatnya untuk semua orang tahu kebenaran. Arman, kamu tuli. Aku bertanya padamu, apa maksudmu bawa perempuan berdua anak tidak sah ini ke sini? Bu, tenang dulu. Jangan sampai sakit karena orang seperti ini. Saat datang tadi, aku sudah dengar kabarnya. Di jamuan malam amal keluarga Wijaya, banyak kejadian tidak menyenangkan. Pasti gara-gara perempuan ini dan 2 anak ini, kan?
Nadia Santoso ini hamil sebelum menikah, bawa 2 anak, membuat keributan di jamuan amal. Sekarang dia malah datang ke kamar Kak Arman Wijaya. Kak Arman Wijaya, kakak jangan sampai tertipu oleh sikapnya yang menyedihkan ini. Dia dengan sengaja menggoda kakak, pasti ingin mengais untung dari keluarga Wijaya. Menurutku, pengacau seperti dia harus segera diusir. Satu pun tidak boleh tinggal. Citra Pratama, apa yang kau bicarakan? Kak Arman Wijaya, ini semua demi kebaikan kakak. Perempuan macam dia paling jago pura-pura lemah buat dikasihani. Aku rasa kakak jangan sampai terpengaruh olehnya. Bu, lihat Kak Arman begini. Sepertinya dia sudah terhipnotis perempuan macam ini. Semakin lama dia tinggal di keluarga Wijaya, semakin besar bahayanya. Jangan biarkan dia merusak keluarga Wijaya lagi. Nadia, dulu, di jamuan keluarga kami jamuan jimat kesuburan, kau telah mengacau. Aku masih menghormati Arman, jadi memaafkanmu dan kedua anakmu ini. Tapi kau malah semakin menjadi. Hari ini berani datang ke keluarga Wijaya, terang-terangan menggoda anakku. Tidak, Nyonya Besar. Aku tidak begitu. Fakta sudah jelas di depan mata. Kau masih cari alasan. Kenapa masih diam saja di sana? Buang perempuan ini dan kedua anak tak sah ini keluar dari sini. Siapa berani sentuh dia? Siapa berani sentuh dia? Arman, kau masih anggap aku ibumu? Kau perempuan hina ini mau apa? Bu, lihatlah perempuan ini sengaja merusak jamuan jimat kesuburan hanya demi menciptakan kesempatan mendekati Kak Arman. Demi mendekati keluarga Wijaya, dia bisa lakukan apa saja. Rupanya mengusir mereka dulu terlalu baik. Kenapa masih diam? Bawa perempuan dan 2 anak haram ini pergi dari sini. Kurung selama 3 hari. Tanpa perintahku, jangan ada yang melepas mereka. Enyah kalian. Sudah kukatakan jangan sentuh dia. Arman, kenapa kau terus lindungi perempuan seperti ini? Karena dia wanitaku. Arman, kenapa? Ulangi. Nadia Santoso adalah wanitaku. Laki-laki 5 tahun lalu. Ternyata dia... Kamu anak durhaka. Sejak kapan kau berhubungan dengan perempuan hina seperti ini? Kamu mau kubunuh? Kak Arman, kamu bercanda, ya? Mana mungkin kau dekat dengan dia? Aku mana kalah darinya? Kamu kurang ajar. Dengan cara apa kau goda Kak Arman? Kubunuh kau? Citra Pratama, kalau kau berani sentuh dia lagi, aku takkan segan padamu. Dengarkan baik-baik, siapapun yang berani sentuh mereka, aku takkan segan padanya. Nadia Santoso adalah wanita pilihanku seumur hidup. Kau anak durhaka. Kau sadar tidak apa yang kau ucapkan? Sepanjang hidupku, aku tak pernah cintai wanita manapun, hanya Nadia Santoso. Aku akan menikahinya, akan kunikahi secara resmi. Aku akan menjadikannya istriku yang sah, Arman Wijaya. Kau mau menikahi perempuan tak tahu malu ini? Dia hamil sebelum menikah. Latar belakangnya pun, lalu kedua si imut ini, apakah juga akan ikut dia masuk ke keluarga Wijaya? Lalu, apakah nanti semua yang dimiliki keluarga Wijaya, semua jeripayah beberapa generasi keluarga kita, harus diserahkan begitu saja kepada si imut yang asal-usulnya tak jelas ini? Arman Wijaya, kau mau hancurkan keluarga Wijaya? Kau mau bikin aku mati kesal? Kak Mochen, kau sadar dengan ucapanmu. Kau perempuan tak tahu malu. Apa yang kau lakukan pada Kak Mochen? Sihir apa yang kau gunakan? Citra, ini bukan urusanmu. Mochen baik. Baiklah Mochen, kau memang anak yang baik. Selama ini untuk urusanmu, aku selalu khawatir mencarikanmu banyak wanita. Citra sangat mencintaimu. Kau bahkan tak pernah memberinya senyuman. Sekarang hanya demi Nadia ini dan kedua anaknya kau berani melawanku? Bahkan berani mempertaruhkan masa depan keluarga Li? Ibu, Jangan panggil aku ibu. Kalau begitu di sini, sekarang juga kau harus pilih. Aku beri 2 pilihan. Pilih perempuan di sampingmu ini dan kedua anaknya, atau pilih aku ibumu yang melahirkanmu. Pilih sendiri. Ibu, Diam. Jangan panggil aku ibu. Hari ini kau harus memilih. Pilih perempuan hina ini atau pilih aku. Pak Li, terima kasih telah menyelamatkan kami.
Malam itu 5 tahun lalu, hanya sebuah kecelakaan. Pertemuan kita kembali, hanya kebetulan. Tapi aku tak mau kau karena aku berselisih dengan keluargamu. Tidak, malam itu 5 tahun lalu, tak pernah kulupakan. Sudah 5 tahun ku cari kau. Kini akhirnya kutemukan kali ini. Bagaimanapun juga tak akan kulepaskan lagi ya. Apa? 5 tahun lalu? Kalian bicara apa? Nyonya Besar Wijaya, Anda ingat, 5 tahun ini Pak Wijaya selalu menyuruh orang di Hotel Mahkota Indah mencari seseorang? Sebenarnya malam itu Pak Wijaya diracuni hingga tak sadarkan diri, dan dengan Nona Nadia Santoso di depan ini terjadi hubungan. Tapi selama ini Pak Wijaya terus mencarinya. Apa katamu? Karena takdir membawamu kembali ke sisiku. Kali ini, akan kugenggam erat tanganmu. Siapapun juga tak akan bisa lagi merebutmu dariku. Oh, pantas saja Kak Arman tak suka pada wanita lain. Ternyata di hatinya sudah ada orang. Jadi, apa mereka? Tidak mungkin. Kak Arman Wijaya, mana mungkin dengan perempuan hina ini melakukan hal itu? Aku putri sulung keluarga Pratama. Apa kurang darinya? Nyonya Besar Wijaya, meskipun mereka 5 tahun lalu pernah terlibat masalah, lalu kenapa? Ia kan istri dan ibu yang baik, membawa 2 anak yang asalnya tak jelas. Perempuan seperti ini, kalau masuk keluarga Wijaya, bukankah akan semua orang menertawakan keluarga kita? Citra Pratama, diam kau. Nyonya Besar Wijaya, coba pikir lagi. Kedua anak itu asalnya tak jelas. Kalau perempuan ini masuk keluarga Wijaya, 2 anak ini juga ikut dibawa masuk, maka seluruh harta keluarga Wijaya bukan akan jatuh ke tangan orang luar. Citra Pratama. Kak Arman Wijaya, sadar dong. Meski 5 tahun lalu kalian memang ada sesuatu, tapi kau tentang perempuan ini sama sekali tak tahu sifat aslinya. Apa kau mau sungguh 2 si imut ini jadi anakmu? Anak-anakku bukan cuma imut. Sepanjang hidupku hanya dia satu pria. Kedua anak ini adalah anak kandung Pak Wijaya. Kau bilang 2 anak ini adalah anak Arman? Hah? Kalau begitu mereka bukankan cucuku? Kau bohong. Kalau mereka berdua benar anak Kak Arman, kenapa baru sekarang kau muncul? Karena malam 5 tahun lalu itu aku tak lihat jelas wajahnya. Aku percaya ucapannya. 2 anak ini adalah darah dagingku sendiri. Ini masalah serius. Bagaimana kau membuktikannya? Mereka memiliki mata 2 warna sama seperti Limochen. Itu bukti terkuat. Tapi kedua anak ini sampai kini belum siuman. Nyonya tua, hal seperti ini tak bisa hanya percaya katanya saja. Lebih baik panggil keluarganya untuk dimintai keterangan. Aku tak yakin keluarganya tidak tahu siapa ayah anaknya. Baik, segera bawa seluruh anggota keluarga Su ke sini. Siap. Kalian berdua, tahukah kalian siapa ayah kandung kedua anak ini? Nyonya tua, tentu saja kami tahu. Dulu Suwan bekerja sebagai pelayan di Hotel di Jing. Perilakunya tidak senonoh, sehingga hamil dan punya kedua anak ini. Persis seperti yang dikatakan Mochen. Kapan tepatnya kejadiannya? Sepertinya pada bulan Juni 5 tahun lalu. Waktunya cocok. Berarti kedua anak ini memang cucu-cucuku. Waktu dan tempatnya cocok. Mereka benar keturunan keluarga Li. Syukur pada Yang Maha Kuasa. Syukur pada Yang Maha Kuasa. Keluarga Li punya penerus. Pikirkan matang-matang, ini menyangkut garis keturunan keluarga Li. Kalau berani berbohong, kalian takkan sanggup menanggung risikonya. Tidak berani. Bagaimana mungkin kami berani berbohong? Kami ingat jelas-jelas. Dulu dia, tepatnya di Hotel Mahkota Indah, setelah berkeliaran dengan seorang pria, barulah melahirkan Raffi dan Alia. Sayangku, aku bersumpah, mulai sekarang aku takkan pernah lagi membiarkanmu dan anak-anak pergi dariku. Keluarga Wijaya akhirnya punya penerus. Cucu-cucuku ini kenapa? Raffi dan Alia sedikit terkejut. Masih belum sadar. Sudah kupanggilkan dokter untuk mereka. Tidak apa-apa. Syukurlah, syukurlah. Nanti setelah cucu-cucuku sadar, sebagai nenek mereka, pasti akan kuganti semua yang hilang. Nyonya besar, Anda keliru. Kami pernah melihat pria yang berkeliaran dengan Nadia dulu. Bukan Pak Wijaya sama sekali. Ulangi lagi. Hubungan kami berdua dengan Nadia tidak baik. Dulu, setelah orang tua Nadia dan suamiku meninggal, kami ambil alih rumah dan harta di kampung. Semuanya kukuasai. Selama bertahun-tahun ini, Nadia membesarkan 2 anaknya sendirian. Kami juga tidak banyak membantu. Kalau dia jadi menikah ke keluarga Wijaya, pasti akan balas dendam pada kami. Betul, istriku benar. Pria tua itu, dia pakai kacamata. Lalu bertahun-tahun ini sering mencarinya. Orang-orang di desa semua tahu. Bukan. Kakak-kakak ipar, kenapa kalian berbohong? Yang berbohong, justru kau. Nadia, bagaimana bisa kau demi uang begitu menipu keluarga Wijaya? Diam. Aku punya saksi yang bisa buktikan. Malam itu cuma Nadia Santoso yang masuk kamarku. Raffi dan Alia adalah darah dagingku sendiri.
Pak Wijaya, bertahun-tahun adik perempuanku bergaul dengan banyak pria. Walaupun pernah dekat denganmu, itu tak bisa buktikan kalau kedua anak ini anakmu. Kakak ipar, kenapa kalian berbohong? Dulu, setelah orang tua meninggal, aku tak berebut tabungan keluarga. Bertahun-tahun aku susah, tak pernah minta bantuan kalian. Kenapa kalian fitnah aku? Ini jelas kau tak tahu malu. Mau manfaatkan anak buat dekatkan ke keluarga Wijaya. Kalau keluarga Wijaya tahu, kau tahu akibatnya? Nyonya besar, mohon pertimbangan. Kami dengan perempuan ini sama sekali tak ada hubungan. Dia cari mati sendiri, jangan libatkan kami. Ternyata orang baik. Tak perlu aku kotori tangan. Betul, Nyonya besar, istriku benar adik perempuanku ini. Dari kecil kelakuannya buruk. Kalau mau tuntut dia saja. Jangan seret kami. Tak masuk akal. Berani menipu keluarga Wijaya. Nyonya besar, perempuan hina ini. Namanya sudah buruk. Dia menghina keluarga Wijaya. Mau dihukum bagaimana? Terserah Nyonya. Kami sebagai kakak ipar tak akan berkomentar. Arman Wijaya, percayalah padaku, sepanjang hidupku hanya kaulah priaku. Raffi dan Alia benar anakmu. Aku percaya. Cukup. Keluarga perempuan ini sudah ungkap kebenaran. Fakta sudah jelas, Arman. Kenapa masih keras kepala? Perempuan ini mau pakai dua anak ini kacaukan keturunan Wijaya pengawal. Bawa keluar dua anak ini. Jangan sentuh anakku. Kenapa masih diam? Bawa perempuan ini juga dan dua anak ini semua usir keluar. Lepaskan aku. Jangan sentuh anakku. Pergi semua. Raffi, Alia, ini salah mama. Mama gagal melindungi kalian. Tak berguna. Bahkan seorang perempuan dan dua anak yang pingsan tak bisa kalian tangani. Ibu. Anak durhaka. Sampai sekarang kau masih membela perempuan hina dan dua anak tidak sah ini? Sampai kapan lagi kau akan keras kepala seperti ini? Bibi, Kak Arman Wijaya terhipnotis oleh wanita ini. Semakin begitu, dia semakin tak boleh dibiarkan. Jangan lupa, perempuan tua, aku belum... Di keluarga ini selalu aku yang berkuasa. Aku ulangi untuk terakhir kali, pengawal. Usir mereka semua. Raffi. Penyihir tua, siapa berani sentuh mama? Alia, Jangan ganggu mama. Mata berlainan warna. Mata kedua anak ini kok persis seperti Arman. Sama persis. Selama ada aku, tak ada yang boleh sakiti mama dan adikku. Mata ini benar-benar mirip Arman. Kenapa baru sadar sekarang? Jangan-jangan mata berlainan warna anak ini juga muncul karena perubahan emosi, baru terlihat, astaga, benar-benar mirip Arman waktu kecil. Jangan-jangan mereka benar anak Arman? Raffi, Alia, ayah. Pak Wijaya, kenapa sampai sekarang kau masih dibutakan oleh si imut Nadia Santoso ini? Dua anak ini bukan anakmu. Diam kau. Tidakkah kau sadar mata Pak Wijaya sama persis dengan dua bocah kecil itu? Ayah, Raffi, Alia, bukankah kalian selalu ingin bertemu ayah? Dia adalah ayah kalian. apa kamu benar ayah kami? Ayah, Raffi, Alia. Ayah cari ibu kalian bertahun-tahun. Akhirnya ketemu sekarang. Terima kasih padanya karena membawa kalian ke sisiku. Mulai sekarang keluarga kita tak akan terpisah lagi. Perubahan mata kedua anak tadi sama persis dengan yang dialami Arman. Tak mungkin salah. Pasti tak salah. Mereka benar anak Arman. Syukurlah. Keluarga Wijaya akhirnya ada penerusnya. Syukur Tuhan memberkati. Benar-benar berkah Tuhan. Kau penyihir tua, jangan sentuh kami. Raffi, Alia, aku nenekmu. Aku tak punya nenek jahat sepertimu. Nadia, ibuku sebelumnya memang ada yang salah, tapi dia tetap ibuku, juga nenek kedua anak. Bisakah kau membantuku berbicara baik padanya? Alia, Raffi, nenek sebelumnya tidak tahu kalian adalah cucu kandungnya cucu perempuan. Kandungnya terlalu terburu-buru, jadi salah. Seperti kalian juga kadang-kadang tidak sengaja berbuat salah, kan? Nah, nenek sekarang sudah tahu salah, sangat sedih, ingin kalian memeluknya. Kita kasih dia kesempatan, maafkan dia ya. Iya, nenek salah Nadia. Terima kasih, nenek bersumpah nanti akan menyayangi kalian dengan baik dan ganti rugi. Mama kalian, Alia, Raffi, maafkan nenek ya. Nenek, Yes. Sial, kenapa bisa jadi begini? Akulah yang seharusnya menjadi wanita yang masuk keluarga Wijaya. Tidak boleh, pasti tidak boleh biarkan si Nadia Santoso ini dan kedua anak berharga ini masuk ke keluarga Wijaya. Kak Arman Wijaya,
Hanya karena mata yang sama, bagaimana bisa memastikan kalau kedua anak ini adalah darah daging sendiri Anda? Bagaimana kalau hanya kebetulan? Mata heterokromiamu unik. Tapi hanya dari mata, bagaimana bisa memastikan mereka berdua adalah anak kandungmu? Bagaimana jika hanya kebetulan? Nona Citra Pratama berkata benar. Dunia ini penuh keajaiban. Kesamaan mata tak bisa membuktikan mereka adalah anakmu. Bagaimana jika nantinya muncul orang bermata sama? Apakah nanti semua jadi anakmu? Betul. Istriku benar. Diam! Kalian ngomong apa? Nyonya Besar Wijaya, hal ini menyangkut masa depan keluarga Wijaya. Jadi, masalah ini tak boleh sembarangan. Kalau sampai salah, warisan keluarga bisa jatuh ke tangan orang lain. Kak Arman Wijaya, ini penting. Kamu harus pertimbangkan matang. Benar. Si imut ini kontak dengan siapa? Kami yang paling tahu. Dua anak ini bisa jadi anak siapa saja. Mustahil anak Pak Wijaya. Pasti bukan. Kami tak percaya. Ya, kami tak percaya. Sudah cukup omongannya? Sudah cukup omongannya? Jangan takut Nadia, apapun yang terjadi aku percaya padamu. Kak Arman Wijaya, masalah ini masih belum jelas. Hanya berdasarkan warna mata, belum bisa dipastikan dia adalah darah dagingmu sendiri. Nyonya Besar, masalah ini menyangkut reputasi dan kemurnian keturunan keluarga Wijaya. Membiarkan perempuan ini masuk keluarga kita dan mengakui kedua anak ini sebagai anggota keluarga, keduanya tak boleh gegabah. Pendapat Citra juga ada benarnya. Mata berlainan warna memang langka, tapi hanya karena itu, lalu menyimpulkan mereka adalah keturunan keluarga Wijaya, memang kurang tepat. Bagaimana kalau... Citra Pratama, kau terus menghasut. Apa maumu sebenarnya? Kak Arman Wijaya, aku juga melakukan ini demi kebaikanmu dan Nyonya Besar. Masalah ini sangat serius, menyangkut masa depan keluarga Wijaya. Kalau kau bersikeras mengakui perempuan tak jelas asalnya ini, dan kedua anak ini, bagaimana kalau salah? Pernahkah kau pikirkan akibatnya? Tindakanmu ini tidak hanya kami yang tak setuju, di alam baka nanti, para leluhur pasti lebih tak setuju. Saya cuma mau cucu kandung menemani saya, meneruskan keturunan keluarga Wijaya. Kok susah sekali ya? Nyonya Besar, saya paham perasaan Anda. Anda sudah bekerja keras seumur hidup untuk keluarga Wijaya. Ingin punya cucu itu wajar. Tapi justru karena itu, masalah ini harus ditangani dengan serius, karena semua masih meragukan. Maka sekarang saya akan bawa Raffi dan Alia untuk tes genetik. Begitu hasilnya keluar, semua akan jelas. Tes genetik ayah dan anak. Ini ide bagus. Sekarang juga. Baik. Kita lakukan tes genetik. Lihat saja wanita ini, begitu percaya diri. Tidak, bagaimana kalau hasilnya benar? Saya tak akan pernah ada kesempatan lagi masuk keluarga Wijaya. Tidak, saya menolak. Tidak boleh tes genetik. Citra Pratama, saya akan bawa Raffi dan Alia tes genetik untuk membuktikan apakah mereka anak saya. Kamu malah tidak setuju? Sebenarnya kamu mau apa? Saya... Diam semua. Pergi ke rumah sakit untuk tes genetik. Sekarang juga. Nadia, jangan khawatir. Hasil tesnya akan segera keluar. Saya akan selalu menemani kalian. Pak Wijaya, Nyonya Besar, laporan hasil tesnya sudah keluar. Karena semua masih meragukan, mari kita lihat bersama. Tidak mungkin. Ini... Sudah kubilang cuma palsu. Dua si imut ini mana mungkin anak Pak Wijaya. Kebohonganmu keterlaluan, Nadia Santoso, bahkan berani buat tes genetik ayah dan anak. Lalu hasilnya, anak siapa sebenarnya dua bocah ini? Coba jawab, anak pembawa rugi. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Arman Wijaya, percayalah padaku, mereka benar-benar anakmu, pasti laporan hasil tes ini yang salah, pasti salah. Mama, papa kami di mana? Paman itu bukan papa kami. Lalu siapa papa kami sebenarnya? Mama, dia bukan papa kami. Lalu papa kami siapa? Tidak, dia memang papa kalian. Ini tidak mungkin. Pasti laporan tes genetik ayah dan anak ini, pasti ada masalah dengan laporan hasil tes ini. Wanita, hampir saja aku tertipu wajah memelasmu. Sekarang masih ada alasan apa lagi? Arman Wijaya, percayalah padaku, mereka benar anakmu. Pasti laporan hasil tes ini yang keliru, pasti ada masalah, atau ada yang main curang. Dokumen ini tolong dipalsukan, manfaatmu tak akan sedikit. Nadia Santoso, hasil tes DNA ayah anak sudah keluar. Apalagi yang bisa kau cari-cari alasan? Kak Arman, perempuan ini selalu berbohong. Dia akan gunakan segala cara untuk menempel pada keluarga Wijaya. Menurutku, perempuan seperti dia sama sekali tak pantas mendapatkan kasih sayangmu. Apalagi mendekati keluarga Wijaya satu langkah pun. Aku akan usir keluar dua anak imut ini sekarang. Perempuan jahat, jangan ganggu mamaku. Perempuan jahat, penjahat. Si imut-imut memang belajar dari mamanya yang manis itu. Kalau berani berisik lagi, nanti tanggung akibatnya. Cukup, diam semua. Arman, kau tak percaya padaku? Kau benar-benar tak percaya kalau mereka anakmu?
Aku percaya Raffi dan Reno ini adalah darah dagingku sendiri. Arman Wijaya, bukti sudah di depan matamu. Kenapa kau masih tak sadar? Sampai kapan kau mau tertipu oleh perempuan ini dan dua anak imut di sampingnya? Kak Arman, kau mau apa? Hasil tes ini tak aku akui. Aku minta dibuat ulang laporannya. Kali ini aku awasi sendiri prosesnya. Ambil sampel ulang, sekarang. Segera ambil sampel ulang, laporan tes genetik ayah dan anak saya dengan Raffi dan Alia. Sekarang ulangi sekali lagi. Kali ini saya akan awasi langsung seluruh prosesnya. Pak Wijaya mau ngapain sih? Tes genetik ayah dan anak ini kan udah dilakukan. Bahkan kalau diulang 10 kali 8 kali pun, kalau bukan anak kandungnya, ya bukan anak kandungnya. Ngapain buang-buang duit? Arman Wijaya, kamu mau bikin ulah sampai kapan? Saya hanya ingin mencari kebenaran. Kebenaran? Kebenaran? Ya dua si imut ini nggak ada hubungan darah sama sekali sama kamu. Di atas tertulis jelas-jelas. Katakan padaku, apakah laporan tes ini benar-benar tidak bermasalah? Katakan padaku, apakah hasil tes ini benar-benar tidak bermasalah? Tidak ada masalah. Kalau begitu, saya minta dibuatkan lagi satu laporan tes genetik ayah dan anak. Jika hasil akhirnya berbeda dengan yang ini, maka saya tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam urusan ini. Selamat siang, Nyonya Besar Wijaya. Selamat siang, Pak Wijaya. Saya Kepala Bagian Surya Siregar dari rumah sakit. Ada masalah apa? Saya curiga ada orang di rumah sakit ini yang memalsukan laporan tes genetik ayah dan anak. Apa? Pak Wijaya bilang, rumah sakit kami ada yang memalsukan laporannya? Pak Wijaya, apa Anda punya buktinya? Dua anak ini adalah darah daging saya sendiri. Tapi tadi, rumah sakit Anda mengeluarkan hasil tes yang menunjukkan mereka tidak ada hubungan darah dengan saya. Pak Wijaya, karena Anda bersikeras, saya setuju untuk melakukan ulang tes genetik ayah dan anak. Selain itu, saya jamin, jika sertifikat hasil tes kali ini berbeda dengan sertifikat yang sebelumnya, atas nama seluruh rumah sakit, saya berjanji akan menyelidiki tuntas masalah ini. Semua yang terlibat tak akan luput dari hukuman. Dr. Rina Siregar, laporan tes genetik Pak Wijaya itu yang buat Anda kan? Ada masalah atau tidak? Jawab saya. Laporan tes genetik itu benar-benar tidak bermasalah? Kalau nanti ketahuan Anda yang mengutak-atik, ingat, Anda siap-siap masuk penjara. Pak Wijaya, ampun. Laporan itu palsu. Saya yang memalsukannya. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Dia. Citra Pratama yang kasih aku uang banyak suruh aku sembunyikan laporan asli disembunyikan, lalu ganti dengan yang palsu. Semua dia yang suruh, Pak Wijaya, ampun, aku tak bersalah. Kau menuduh tanpa bukti. Dia fitnah aku. Dia fitnah aku. Bukan, sungguh bukan aku. Benar bukan aku. Dia fitnah aku. Nyonya Besar, Kak Arman Wijaya. Jangan percaya dia, jangan percaya dia. Oh, pasti Nadia Santoso itu. Dia yang suap dia. Jadi, laporan itu palsu. Laporan ini tak ada hubungannya denganku. Jangan percaya dia. Ada bukti dia yang lakukan? Ada. Uang yang dia kasih banyak sekali, tunai. Aku belum sentuh. Masih di kantorku, di laci kiri paling bawah. Kuncinya ada padaku. Aku takut dia nanti ingkar janji. Jadi aku rekam diam-diam. Dengar, ini uang mukanya Arman Wijaya dan Nadia Santoso. Laporan tes genetik untuk kedua bayi mereka. Harus kau ganti. Aku mau laporan palsu yang tunjukkan tak ada hubungan ayah dan anak. Ingat, harus rapi. Atau kau tahu akibatnya. Citra, kenapa kau lakukan ini? Aku sangat percaya padamu. Ku berlakukan kau seperti anakku sendiri. Kau malah melakukan hal hina seperti ini. Memalsukan hasil tes, mengacaukan garis keturunan keluarga Wijaya. Apa maksud hatimu yang sebenarnya? Nyonya Besar. Nyonya, aku salah. Kak Arman, aku salah. Aku sedang tidak waras waktu itu. Kumohon, maafkan aku. Ini terakhir kalinya. Aku dikuasai nafsu sesaat. Kumohon. Arman, ini semua gara-garamu. Aku, Citra, apa kurang pantas untukmu? Sudah bertahun-tahun aku mencintaimu. Pernahkah kau memandangku? Tidak pernah. Baru sekarang aku sadar. Bertahun-tahun ini, di matamu, hanya ada dia, si imut yang entah sudah bersama berapa pria yang tidur dengannya. Dan dua bocah ini, entah dari mana asalnya. Dasar apa mereka berhak berdiri di sampingmu? Dasar apa? Sudah cukup? Perempuan macam apa ini? Mereka tak pantas bersaing denganku? Mereka tak layak. Kau, Arman Wijaya, kau berani menamparku? Gila. Mulai hari ini, pintu keluarga Wijaya jangan kau harap bisa kau masuki lagi. Citra, kau sangat mengecewakanku. Hei orang, bawa Citra Pratama keluar dari sini. Saya, Arman Wijaya, kamu ini cowok ganteng. Kalian semua cowok ganteng. Nadia, maafkan aku, kau sudah terlalu menderita. Kali ini aku bersumpah, keluarga kita tak akan terpisah lagi.
Anak-anak baik nenek sudah pikun. Salah menuduh kalian dan mama kalian. Bisakah kalian memberi nenek kesempatan untuk menebusnya? Nadia, mama kali ini benar-benar sadar salah. Raffi, Alia nenek dulu tidak tahu. Sekarang nenek tahu salah. Dia mamanya papa keluarga kita. Kita maafkan nenek ya. Nenek, Iya, Berdiri di sana. Nadia, kedua orang ini mau kau apakan? Adik, kami tahu salah. Kau orang besar hati, janganlah marah pada kami. Nadia, kita kan satu keluarga darah tak bisa dibantah. Dulu semuanya salah paham. Satu keluarga, dulu kalian terus-terusan memaki aku, cowok ganteng, menuduh anak-anakku, cowok ganteng, membantu Citra Pratama, mencelakakanku habis-habisan. Waktu itu kenapa kalian tidak ingat kalau kita satu keluarga? Itu juga bukan sepenuhnya salah kami. Dulu kau hamil sebelum menikah. Tetangga-tetangga tulang punggung keluarga kami hampir patah karena cibiran mereka. Papa, mama, ayah dan ibu malu. Karena masalah sepelemu itu, tak bisa angkat kepala sampai mati. Karena ulahmu, setelah aibmu itu terjadi, kami sebagai kakak dan iparmu mana? Mungkin tidak menjauhimu, kami juga harus melindungi diri sendiri. Benar, benar. Adik kita kan saudara kandung, kamu tolong bicarakan pada Pak Wijaya, maafkan kami kali ini saja. Nanti kami pasti akan baik padamu. Hamil sebelum menikah. Ya, dulu aku memang hamil sebelum menikah dulu. Aku yang mempermalukan keluarga, tapi bagaimana ayah ibu meninggal Rizal Santoso? Kau pikir aku tidak tahu? Dulu kau main kartu, habiskan semua uang keluarga, ayah mati karena marah padamu. Ibu lalu jatuh sakit tak kunjung sembuh juga, karena kau pinjam uang rentenir, ditagih sampai ke desa, akhirnya ibu dipaksa oleh penagih utang lompat ke sungai bunuh diri. Semua kebenaran berdarah ini, kau pikir bisa disembunyikan selamanya? Bagaimana kau bisa tahu? Ayah ibu kita kan sudah... Sebelum meninggal, ayah ceritakan semuanya padaku. Dia cerita padaku, kamu main kartu sampai kalap, habiskan uang keluarga, sampai bikin dia meninggal. Dan dia juga cerita, bagaimana kalian manfaatkan ibu sekarat usir dia dari desa, cuma mau monopoli semua harta. Tapi meski begitu, sebelum meninggal, ayah tetap ingat kamu, anaknya. Suruh aku jangan cari kalian. Bertahun-tahun ini, seberat apapun, sesulit apapun, aku tak pernah cari kalian. Tapi hari ini, lihat perlakuan kalian, pada aku dan anak-anakku. Kalian tak pantas dengan wasiat terakhir ayah, tak pantas disebut keluarga. Kamu bikin ayahmu meninggal. Memaksa ibumu bunuh diri. Sekarang berani fitnah Nadia dan kedua anakku. Jemput mereka. Bawa pergi 2 orang. Tak tahu balas budi ini, seret mereka keluar, bereskan. Jangan Pak Wijaya. Kami benar-benar sadar salah. Kumohon, lihat kita saudara kandung. Jangan adik. Seret mereka keluar. Nadia, semua sudah berlalu. Arman Wijaya bersumpah, mulai sekarang kita tak akan terpisah lagi. Mister, anak baik. Dulu nenek salah, nenek sudah pikun. Mulai sekarang nenek akan berikan yang terbaik untuk kalian dan ganti rugi berlipat. Kalian adalah sayangku. Ada apa? tidak apa-apa, cuma tiba-tiba teringat kampung halamanku. Dulu waktu aku hamil sebelum menikah, skandalku menggemparkan kota. Aku ingin bawa Raffi dan Alia pulang ke kampung halaman menghormati arwah ayah ibuku. Beritahu mereka cucu perempuan dan cucu laki-laki mereka sekarang hidupnya baik, tidak akan direndahkan lagi. Nadia, maafkan aku. Aku tahu karena kejadian dulu kalian menderita. Begini aku akan segera atas nama grup semesta investasi sekitar 1,1 triliun rupiah ke desamu. Raffi, Alia, ayah dan ibu kalian akan pulang ke kampung halaman ibu jenguk kakek nenek. Setuju? Ya, setuju. Betul, memang harus pulang menantuku. Lupakan masa lalu. Mulai sekarang, keluarga Wijaya adalah rumah kalian dan anak-anak. Kami semua adalah keluargamu. Sudah dengar? Grup Semesta mau investasi besar membangun jalan, membangun sekolah. Bagus sekali. Sebentar lagi Pak Wijaya dan Nyonya Wijaya akan datang dengan anak-anaknya. Kita harus sambut dengan baik. Hahaha. Semuanya, semangat ya. Berbaris rapi untuk Pak Wijaya biar dapat kesan baik. Ini rezeki besar untuk desa kita.
Ayo, hati-hati. Nadia, ada urusan mendadak di kantor. Harus ku handle dulu. Tunggu sebentar ya. Arman, aku ajak anak-anak masuk dulu. Sudah lama aku tak pulang kampung. Aku tak tahu sekarang desanya seperti apa. Mama, kampung halaman seru nggak? Seru dong. Mama dulu waktu kecil di desa ini tumbuh besar. Di sini menyimpan banyak kenangan Mama. Baiklah. Kalian masuk dulu saja. Aku menyusul nanti. Oke. Ayo. Pegangan tangan. Jalan. Loh, itu kan Nadia kecil, anak keluarga Santoso? Iya dia. Dibakar jadi abu pun aku kenal. Dulu dia hamil sebelum menikah, merusak nama baik desa kita, bikin orang tuanya mati. Nadia Santoso, berani juga kamu kembali. Lihatlah, semua. Ini dia si tak tahu malu, hamil sebelum menikah, bikin orang tuanya mati kesal. Nadia Santoso. Kepala desa, bukan begitu maksudnya. Dengarkan saya. Mau bilang apa lagi? Hah! Kau bukan cuma bikin orang tuamu mati kesal, tapi juga bawa pulang 2 anak tak punya ayah. Hari ini kau datang, pasti bawa masalah. Pembawa sial, Enya. Kau tak tahu malu. Bawa pergi 2 anak ini, Enya dari sini. Kau tak diterima di sini. Enya. Jangan hina Mama, kalian yang jahat. Jangan hina Mama, jangan hina Kakak. Pah, 2 bocah ini berani sekali. Nadia Santoso, kau pulang sekarang mau apa? Apa kau tahu Pak Wijaya akan investasi di desa kita? Kau mau bikin onar? Kepala desa, jangan salah sangka. Saya pulang untuk ziarah ke makam orang tua. Dan lagi, Arman Wijaya, dialah suami saya. Hahaha. Pak Wijaya suamimu. Kau mimpi kali mau dapat yang bukan levelmu? Nyonya Wijaya, kau bilang kau ini perempuan tak tahu malu. Bawa 2 anak tak punya ayah. Coba lihat diri sendiri di cermin, kondisimu seperti apa? Kakak dan iparmu mana? Beberapa hari lalu, bukannya ada orang jemput dia ke kota, cari kamu? Kau apakan mereka? Lihatlah, semua. Perempuan cantik ini pasti mengincar rumah dan tanah kakaknya di desa, lalu celakakan mereka. Perempuan macam kau, hidup cuma petaka. Hari ini, jangan biarkan mereka pergi hidup-hidup. Dia dan 2 anak tak punya ayah ini, pukuli sampai mati. Buat desa kita, singkirkan petaka. Lihat mata 2 bocah ini, jijik. Jelas pembawa sial. Ayo kita serbu. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Raffi alias lari cepat. Cari ayah. Berdiri, kepung. Pukul. Anak nakal, berdiri kau, atau kakimu kupatahkan. Berdiri, mau lari kemana? Jangan takut adek, kakak lindungi kamu. Lari. Kenapa tidak lari? Bocah-bocah, nanti kubunuh kalian. Berhenti. Hei. Raffi, Alia, jangan takut. Ayah di sini. Ayah, Katakan pada ayah apa yang terjadi. Di mana mama kalian? Ayah, banyak orang jahat di sini. Mereka memukul Mama. banyak orang jahat di desa ayah, cepat selamatkan Mama. Semua ikut aku. Nadia Santoso, kau perempuan tak tahu malu. Pertama-tama, kau bikin orang tuamu mati, lalu bunuh kakak iparmu. Kau bawa 2 anak tak punya ayah. Kau juga berpura-pura jadi Nyonya Wijaya. Sungguh memalukan bagi desa kami. Hari ini karena kau kembali, maka kami akan jalankan aturan desa untuk menghukummu. Mari bantu aku. Angkat dia, bawa ke tepi sungai, tenggelamkan buat ikan. Arman Wijaya, benar suamiku. Kalian perlakukan aku begini, kalau dia tahu pasti tak akan membiarkan kalian. Cikau. Sudah mau mati masih di sini ngomong kosong. Baik, kau Nyonya Wijaya ya. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Kulihat nanti Pak Wijaya mau bela kau atau tidak. Ayo serbu bersama. Jangan tenggelamkan dia. Tenggelamkan perempuan ini. Nadia. Nadia. Jangan takut. Aku datang. Arman. Mama, kamu baik-baik saja? Mama baik-baik saja. Kalianlah yang jahat, jangan ganggu mamaku. Nadia Santoso, kau ini perempuan. Di siang bolong begini dengan pria tak dikenal berpeluk-pelukan. Dan bawa 2 anak tak punya ayah ini buat onar di sini. Ayo kita serbu.
Bunuh pasangan mesum ini dan dua bocah ini. Sebentar lagi Direktur Utama Grup Semesta akan bawa investasi sekitar 1,1 triliun rupiah ke desa kita. Jangan sampai dia lihat kejadian ini. Cepat, serbu. Grup Semesta? Pak Wijaya? Kalau begitu, kalian tahu siapa aku? Kau, bukannya Nadia Santoso yang dicari dari pojok terpencil si bocah liar itu? Aku adalah Direktur Utama Grup Semesta, Arman Wijaya. Nadia Santoso adalah istri Direktur Utama Grup Semesta. Alia dan Raffi Santoso adalah darah dagingku, Arman Wijaya. Habislah, habislah. Aku sampai berani memaki Nyonya Wijaya sebagai perempuan hina. Memaki tuan muda dan nona muda keluarga Wijaya sebagai anak tak jelas. Habislah, habislah. Semuanya hancur. Kunjunganku kali ini pertama untuk menemani istriku ziarah ke makam ayah ibu mertua. Awalnya berencana investasi sekitar 1,1 triliun rupiah untuk perbaikan desa, membangun jalan dan sekolah. Tapi kalian tadi menghina istriku sebagai perempuan hina. Menghina kedua anakku sebagai anak tak jelas. Orang seperti kalian apa haknya menerima investasiku, Arman Wijaya? Investasi sekitar 1,1 triliun rupiah ini dibatalkan sekarang. Tidak akan pernah dihidupkan lagi. Tidak, tidak, tidak. Nyonya Wijaya, aku salah. Aku pantas mati. Aku tak tahu diri. Tak pantas kuhina kau, apalagi menghina tuan muda dan nona keluarga Wijaya sebagai anak tak jelas. Aku salah, aku pantas mati. Aku pantas mati. Kumohon, kumohon. Investasi sekitar 1,1 triliun rupiah ini jangan ditarik. Musibah dari takdir masih bisa dimaafkan. Tapi ulah sendiri tak bisa diselamatkan. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Aku kembali. Rasanya masih sama. Ayah, ibu, jika kalian ada di sana, kuharap kalian bisa melihat aku, Raffi, dan Alia. Kami sekarang hidup bahagia. Kalian bisa tenang. Nadia, aku sangat bersyukur bisa bertemu denganmu di hidup ini. Aku Arman Wijaya, bersumpah seumur hidup ini akan melindungi kalian bertiga. Memberikan kalian kehidupan terbaik. Kalian tak akan lagi mengalami sedikit pun luka. Aku juga akan mengadakan pernikahan megah untukmu. Aku akan umumkan pada semua orang. Kau, Nadia Santoso, adalah cinta sejatiku seumur hidup. Istri sahku. Pernikahan. Betul. Itu hutangku padamu. Aku akan memberitahu seluruh dunia. Aku cinta kamu. Papa mama malu-malu. Dik, jangan lihat malu-malu.